Halo teman-teman, nama saya Raja Mansyus Devin Sitanggang dari kelas 10 MIA 1 SMA Kristen Karam Kudus Pematang Siantar. Dalam video ini saya akan menyampaikan analisis saya terhadap video yang telah saya cantumkan di kolom komentar. Kita mulai video yang pertama. Dalam video pertama, Bapak Datuk Seri Tahir selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden menyatakan bahwa pemerintah mengambil dua kebijakan secara makro dalam menghadapi wabah virus corona ini. Ada dua strategis yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama itu menghandle penyakit itu sendiri, kemudian menghandle dampak dari penyakit itu. Menghandle dari penyakit itu sendiri, pemerintah melakukan dan memberi APBD terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Dan yang kedua, menghandle dampak dari penyakit itu, yaitu dalam sektor perekonomian. Bapak Datuk Seri Tahir mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak perlu khawatir karena negara luar memandang bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu dan pengelolaan hutang luar negerinya sangat baik. Dan kemudian selain itu bangsa Indonesia memiliki harta yang sangat banyak di laut, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam kelautan yang sangat kaya raya. Selain itu Bapak Seri Tahir juga mengatakan bahwa setiap pengusaha harus memiliki backup planning, di mana backup planning ini akan membantu setiap pengusaha, baik itu pengusaha kecil atau pengusaha besar, dalam menghadapi situasi-situasi buruk yang membuat bisnis mereka goyang. Selain itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha-pengusaha mikro atau UMKM dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Contohnya seperti supir taksi, pedagang eceran, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan bagaimana cara untuk menghandle dampak dari penyakit ini dalam sektor perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dalam menghandle wabah dari virus corona ini, baik itu dampaknya ataupun penyakitnya, dengan matang dan baik. Kemudian kita lanjut mengenai analisis mengenai video yang kedua. Dalam video yang kedua menjelaskan bahwa wabah virus corona ini sangat berdampak buruk bagi setiap negara yang ada di dunia. Contohnya seperti penerbangan. Ditundanya atau di stopnya atau di lockdownnya penerbangan yang ada di seluruh dunia, di mana pemerintah di seluruh dunia terutama di Indonesia menerapkan lockdown itu agar tidak terjadi penularan wabah virus corona ini, sehingga tidak menyebar luas, sehingga angka kematiannya menurun. Kemudian di setiap negara, pertemuan-pertemuan yang ada di setiap negara dibatalkan. Contohnya seperti acara-acara pameran dan event-event olahraga. Kemudian dampak dari virus corona ini juga mewabah ke setiap negara, di mana penurunan pendapatan setiap negara akibat tidak adanya ekspor dan impor, sehingga negara, terutama negara Indonesia, mengalami pelambatan sektor perekonomian akibat tidak dapat mengekspor barang ke luar negeri. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih saya terhadap tenaga medis, para dokter, para perawat yang telah bersedia untuk membantu dan menangani wabah virus corona ini, walaupun resikonya besar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani setiap dampak dari wabah virus corona ini. Saya juga berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih pada tenaga medis
Berkat mereka yang membantu untuk menangani wabah virus corona ini, walaupun ada beberapa tenaga medis yang telah meninggal, mereka adalah pahlawan kesehatan yang ada di Indonesia, karena mereka telah menyelamatkan banyak jiwa yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh negara, dokter-dokter seluruh negara. Saya berharap kita seluruh rakyat Indonesia, pemerintah, dan tenaga medis harus saling membahu untuk mencegah penularan wabah virus corona ini. Kita harus mematuhi peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah, yaitu social distancing, karantina selama 2 minggu atau 14 hari, dan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan tidak perlu keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Saya berharap virus corona ini cepat berlalu agar kita semua bisa bersekolah lagi, berkumpul, berhadapan muka secara langsung di sekolah, dan juga setiap rakyat yang tidak bisa bekerja bisa kembali bekerja normal. Dan saya juga berharap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia cepat pulih agar seluruh rakyat Indonesia bisa makmur seperti dulu lagi. Saya berharap melalui wabah virus corona ini, setiap rakyat Indonesia, bahkan rakyat di seluruh dunia, tahu bahwa kita harus saling peduli satu sama lain dan menjaga lingkungan kita agar tetap asri dan bersih. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih